Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kali ini saya akan membahas tentang gaya hidup orang kaya dalam 3 hal, yaitu bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka merasakan, dan bagaimana mereka bertindak. Kita bahas yang pertama dulu, bagaimana orang-orang kaya itu berpikir. Orang-orang kaya itu berani untuk bermimpi besar. Karena memang mereka melalui proses yang panjang, sehingga mengalami banyak pencapaian-pencapaian, dan dia menganggap impian-impian besar itu bisa terwujud. Sedangkan orang-orang yang miskin itu tidak berani bermimpi besar. Mereka hanya berani untuk bermimpi yang sederhana, atau bermimpi yang segitu-segitu saja. Yang penting cukup buat makan dan cukup buat transportasi mungkin ya, sekedar hanya untuk berteduh. Itu perbedaan cara berpikir. Orang kaya berani berpikir sesuatu yang besar, sesuatu yang tinggi ya, walaupun itu masih di awang-awang ya, tapi mereka berani. Sedangkan orang yang tidak kaya itu tidak berani melakukan itu. Ini cara berpikirnya sudah berbeda. Dan orang-orang kaya itu dia beribadah, tapi dia bukan hanya berdoa saat ibadah, dia bukan hanya berdoa ketika menginginkan sesuatu, tapi dia juga memvisualisasikannya dalam pikiran, bahwa seakan-akan sesuatu yang dia doakan ini itu sudah terjadi. Jadi benar-benar dia berdoa, meminta kepada Tuhan, tapi dalam pikirannya itu dia memvisualisasikan seandainya itu terjadi. Nah, ketika dia memikirkan itu dengan visualisasi di pikiran, lalu diungkapkan dengan doa, maka itu akan mudah terwujud. Ambil contoh misalnya, ketika Anda ingin memiliki badan yang kurus, ketika Anda punya badan yang sangat gemuk, ya, lalu Anda ingin punya badan yang kurus. Mungkin Anda sering berolahraga, tapi tidak berhasil, tetap saja naik lagi berat badannya. Sudah minum obat pelangsing, tapi tidak berhasil. Nah, kenapa itu terjadi? Karena cara berpikirnya salah. Jadi Anda ketika ingin kurus, Anda harus memvisualisasikan dalam pikiran bentuk tubuh ideal seperti apa yang Anda inginkan. Sehingga ketika Anda berusaha untuk menjadi kurus, itu sudah ada bentuk target di pikiran Anda. Jadi harus ada targetnya. Nah, ketika Anda sudah memunculkan targetnya lewat visualisasi bentuk tubuh yang Anda idam-idamkan, maka dengan sendirinya tubuh Anda akan lebih semangat untuk mewujudkannya. Tapi ketika Anda hanya melakukan olahraga, diet, tapi tidak punya visualisasi, itu akan menjadi sangat berat. Begitu juga ketika kita ingin menjadi kaya raya. Kalau kita hanya bekerja saja pagi, siang, malam, bisnis, jaga, buka toko, tapi kita tidak pernah memvisualisasikan kekayaan seperti apa yang kita inginkan, maka tidak akan ada dorongan yang kuat untuk kita mewujudkan hal-hal besar. Maka kita harus visualisasikan dulu apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai, dan yakini bahwa itu sudah terjadi pada diri Anda saat ini, walaupun faktanya belum. Itu cara berpikir. Yang kedua, cara merasakan. Anda harus perbanyak bersyukur dalam hati Anda. Ketika Anda dapat uang yang kecil, misalnya contoh 50.000, Anda harus bersyukur seakan-akan itu 50 juta, atau 500 juta, atau 5 miliar. Rasakan syukurnya itu Anda membayangkan itu sebagai uang miliaran. Jadi ketika Anda dapat uang sedikit, Anda rasakan itu sebagai uang yang banyak, sehingga rasa syukur Anda sama levelnya dengan ketika Anda bersyukur dapat uang banyak. Jadi ketika Anda dapat uang sedikit, lalu Anda bayangkan Anda mendapatkan uang yang besar. Jadi bahasanya halusinasi lah. Sehingga rasa syukur Anda terhadap uang tersebut, itu levelnya sama ketika Anda dapat uang misalnya 5 miliar. Kalau Anda terus bersyukur seperti itu, maka nanti akan Anda rasakan
level keuangan Anda dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Nah, kalau Anda banyak mengeluh, nah itu akan sebaliknya. Mungkin Anda punya uang yang banyak, tapi nanti lama-kelamaan level keuangan Anda akan menurun. Entah Anda dapat kasus, entah Anda terlilit hutang, ya, atau bisnis gagal sehingga Anda harus nombok. Itu faktor karena terlalu banyak mengeluh ketika mendapatkan rezeki yang sedikit. Jadi ketika rezeki sedikit, visualisasikanlah pikiran Anda bahwa itu 50 juta, 5 miliar. Bayangkan, lalu akan muncul rasa syukur. Sebenarnya perasaan itu kan hanya mengikuti pikiran, ya. Kalau pikiran kita membayangkan itu senang, ya perasaan kita juga akan senang. Ambil contoh misalnya, rasa, ya. Rasa itu mengikuti pikiran. Contohnya, misalnya Anda bayangkan saja Anda makan belimbing sayur yang sangat asam, ya. Pasti lidah Anda itu akan mengeluarkan air liur yang banyak, seperti seakan-akan Anda tuh memakan sungguhan itu, padahal itu hanya ada di pikiran. Nah, begitu juga perasaan. Ketika Anda membayangkan Anda mendapatkan uang miliaran, padahal itu cuma 50.000, akan timbul rasa syukur yang sangat besar di situ. Rasa bangga, rasa bahagia di situ. Dan itu akan mendatangkan uang lebih banyak lagi. Atau yang disebut dengan, kalau dalam Al-Quran itu, jadi bersyukurlah maka nikmatmu akan terus ditambah. Itu cara merasakan. Lalu bagaimana cara bertindak atau action? Yang perlu Anda lakukan yang pertama adalah kerja keras. Anda harus bekerja keras. Ketika Anda menjadi atlet, Anda harus kerja keras yang sangat luar biasa. Bahkan ada atlet yang pernah cerita, saya bukan hanya berlatih pagi, siang, sore, tapi saya berlatih pagi, siang, sore, lalu saya tidur di waktu malam, dan sehabis sholat tahajud, saya latihan lagi sampai subuh. Lalu saya sholat subuh, dan saya istirahat kembali, dan saya pergi latihan lagi. Itu saya lakukan sampai akhirnya dia bisa tingkat nasional sampai ikut SEA Games. Nah, itu kerja keras. Kerja keras itu sangat penting. Jadi tidak ada orang yang kaya raya atau sukses tanpa dia bekerja keras dulu di awal. Maka ketika ada orang yang santai-santai, ketika umur 40, 50, uang datang sendiri, itu jangan dilihat saat itu, tapi lihatlah prosesnya ketika dia masa muda. Masa mudanya dihabiskan untuk bekerja melampaui orang lain. Bahkan di saat orang-orang santai-santai di usia muda, ya, main futsal, nongkrong, pacaran, dia banyak bekerja. Jadi kerja keras itu menunda kesenangan dan memperbanyak pengorbanan. Jadi orang yang bekerja dengan passion itu rela menderita saat ini demi kebahagiaan di masa depan. Jadi itu pertama adalah kerja keras. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin ini sangat penting, ya. Karena boleh tanya dengan orang kaya dimanapun, mereka itu paling benci dengan orang yang suka ngaret, paling benci dengan orang yang suka telat, paling benci dengan orang yang tidak on time. Bahkan orang-orang sukses itu rata-rata mereka datang lebih awal. Janji jam 10, jam 9 atau setengah 10 dia sudah ada di lokasi. Itu ciri-ciri orang yang sukses, orang kaya. Itu seperti itu, disiplin. Ketika dia bayar hutang, dia janji minggu depan dia akan bayar minggu depan. Tidak ada orang yang kaya raya ketika dia berhutang, dia ngulur sampai bertahun-tahun atau bahkan sampai tidak dibayar. Karena yang dicari adalah trust. Kepercayaan, ya. Orang bisnis dengan modal besar seperti apapun, kalau tidak punya kepercayaan, itu pasti akan runtuh. Sekali kita ngambil uang yang bukan hak kita dan merugikan klien kita dengan tidak fair dalam keuangan, itu akan membuat reputasi bisnis kita menjadi hancur, dan perlahan-lahan kita juga hancur secara ekonomi. Jadi disiplin itu penting untuk reputasi kita. Dan yang ketiga adalah hemat. Nah, kita tahu ada istilah frugal living, yaitu adalah hidup sangat hemat. Ini muncul ketika krisis, ya, di Amerika Serikat tahun 2007-2008,
yang berdampak kepada ekonomi di Indonesia, sehingga banyak pabrik-pabrik yang mengalami kerugian sangat besar, ya bahkan ada yang tutup ketika krisis itu. Akhirnya muncul tulisan dari Vicky Robin tentang bagaimana kita mengatur keuangan. Nah, kita harus mulai dari sekarang untuk mulai bijak dalam mengatur keuangan. Kalau saya pribadi, saya mungkin untuk menabung itu hampir 70%, mungkin bisa 80% dari penghasilan yang saya dapat. Ambil contoh, misalnya saya dapat duit 1 juta, saya akan pakai untuk keseharian saya itu 300.000, dan 700 ribunya akan saya tabung. Kalau saya dapat 10 juta, saya pernah dapat 10 juta, itu 8 jutanya saya tabung, dan 2 jutanya saya pakai untuk keseharian. Jadi hidup sederhana. Dan kalau kita tahu kan sekarang di TikTok atau dimanapun gitu ya, banyak baju-baju grosiran kan, 100.000 dapat 5, 100.000 dapat 10, itu tidak masalah. Jadi banyak baju-baju bagus ya, merek-merek mahal, tapi itu bisa kita beli dengan harga murah kalau di online. Dan saya melakukan itu. Dan biasanya saya juga misalnya menabung sampai 30 juta ya, kemudian baru 5 jutanya saya pakai untuk beli pakaian, sepatu baru, dan juga mungkin makan di restoran yang mahal ya. Itu saya lakukan ketika sudah mencapai batas tertentu keuangan. Nah, itu harus kita lakukan. Hidup hemat itu penting. Jadi bukan 30 juta kita pakai 25 juta, lalu 5 juta kita tabung. Nah, itu sampai kapanpun kita tidak akan kaya. Jadi hemat itu sangat penting. Dan saya sudah memutuskan untuk menabung itu 70% dari penghasilan. Dan dampaknya sangat luar biasa. Ya, saya sudah merasakan bahwa wah, gini punya uang banyak ya. Karena ketika kita melihat rekening, melihat buku tabungan ya, dengan jumlah uang yang besar, itu rasa syukurnya akan lebih besar. Banyak orang yang penghasilannya besar tapi tidak bersyukur ya, karena terlalu boros sebenarnya. Terlalu dia 70% untuk pengeluaran dan 30% itu untuk ditabung. Bahkan ada 100% tidak menabung sama sekali. Ya, hidupnya penuh dengan senang-senang, gaya hidup ya, nongkrong-nongkrong yang tidak jelas, traktir-traktir tidak jelas, yang kalau traktir boleh, tapi traktir rekan bisnis, traktir orang yang nantinya bisa bantu keuangan kita, atau traktir orang yang misalnya punya potensi untuk menjadi rekan bisnis kita, itu tidak apa. Tapi kalau kita traktir yang terlalu sering, teman-teman lah, gajian nih, traktir-traktir dong, itu bisa dipastikan uang kita bisa habis. Nanti kita akan menyesal kemudian ya. Kita bekerja capek 8 tahun, 10 tahun, tapi tidak bisa beli apa-apa. Nah, itu masalahnya di situ. Dan saran saya harus perbanyak hemat. Ya, mungkin itu saja sahabat-sahabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.